Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atta dalam acara kita Sehat bersama Minyak Mor. Kali ini kita akan membahas topik-topik kesehatan mengenai asam urat. Nah, siapa nih yang sering mengalami nyeri-nyeri pada jari tangan, jari kaki, sendi-sendi, yang ngalamin demam dan juga mual-mual? Pasti sahabat-sahabat sehat di rumah sering sekali mengalami gejala-gejala tersebut kan? Nah, itu merupakan salah satu dari gejala asam urat yang nantinya akan kita bahas lebih dalam. Yang pastinya kita bahas juga nggak sendiri, saya bersama Ibu Evi. Halo Ibu Evi. Halo Ibu, Gimana kabarnya nih Bu? pastinya sehat. Wah, alhamdulillah. Nah, kita mau bahas topik mengenai asam urat. Banyak sekali sahabat sehat di rumah yang mengalami gejala-gejala asam urat tapi masih belum tahu nih sebenarnya asam urat itu apa sih, dan benar nggak gejala yang mereka alami itu asam urat gitu. Oke. Nah, kalaupun memang ternyata yang mereka alami asam urat, pasti sahabat sehat di rumah juga mau tahu gimana cara penanganan asam urat biar sahabat sehat di rumah seperti sahabat kita sehat tentunya. Oke. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu nih Bu, asam urat itu apa? Mungkin Ibu bisa jelaskan? Oke. Asam urat itu merupakan penyakit yang menimbulkan rasa nyeri, juga rasa panas, juga kadang buat bengkak gitu Bu di area-area persendian. Itu biasanya terkena di jari tangan, Oke. di lutut, di pergelangan kaki, juga di jari-jari kaki begitu Bu. Itu merupakan tempat-tempat yang biasanya terkena asam urat. Oh, berarti ketika kita ngilu-ngilu bisa jadi itu karena asam urat ya Bu ya? Bisa. Nah, kenapa sih bisa terjadi ngilu-ngilu itu Bu? Oke, perlu kita ketahui sebelumnya, ngilu-ngilu itu merupakan salah satu gejala dari penyakit asam urat ini, begitu Bu. Jadi penting untuk kita ketahui penyebab-penyebab asam urat ini apa saja, begitu. Nah, penyebab asam urat ini sebenarnya karena kita terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat purin yang tinggi. Oke, zat purin ya Bu ya. Itu salah satu contohnya itu makanan-makanan laut. Nah, seperti seafood gitu. Kemudian itu daging merah, jeroan juga. Itu merupakan makanan-makanan yang mengandung zat purin tinggi yang bisa menyebabkan munculnya asam urat ini gitu. Jadi, tapi perlu juga kita ketahui itu seperti minuman beralkohol itu juga sangat berpengaruh terhadap penyakit asam urat ini begitu. Oke, berarti selain makanan-makanan yang tinggi purin purin, tadi, itu makanan laut, tinggi lemak, Mm-mm. minuman beralkohol pun itu bisa menyebabkan asam urat ya Bu ya. Betul sekali. Kenapa kalau bikin yang enak-enak ini bikin sakit gitu? Kan Banyak makanan lah, penyakit ya Bu ya dari makanan yang laut enak. kan enak gitu ya, apalagi dibakar. Aduh, malah menyebabkan asam urat. Nah, tapi selain daripada makanan-makanan tadi, ada nggak sih Bu sebenarnya penyebab-penyebab lainnya yang bisa membuat seseorang itu terkena asam urat? Nah, tentunya ada Bu. Selain mengonsumsi makanan yang mengandung zat purin yang tinggi, mengonsumsi minuman-minuman beralkohol, orang-orang yang menjalani kemoterapi Bu, mengonsumsi obat-obat kemoterapi itu juga merupakan orang yang Beresiko gitu Bu, ya yang terkena. beresiko terkena asam urat begitu. Oke. Kemudian itu orang-orang yang mengonsumsi obat-obat pengencer darah gitu. Kemudian orang yang misalnya nih mengalami pembedahan atau biasanya ibu-ibu hamil setelah operasi kan dibedah begitu. Iya, benar. Nah, itu merupakan orang-orang yang rentan terkena asam urat begitu. Oh, berarti penyebabnya tuh luas ya Bu ya, Iya. nggak cuma tentang gaya hidup, tapi juga ketika sudah punya penyakit bawaan sebelumnya dan mengonsumsi obat Obat. secara rutin itu Iya. bisa menjadi penyebab Penyakit dia asam terkena asam urat. urat juga. Wah, oke. Nah, kan tadi kita udah tahu nih penyebab asam urat ini apa. Nah, mungkin ada beberapa sahabat sehat di rumah yang masih belum tahu sebenarnya gejala-gejala spesifik asam urat itu apa sih Bu? Boleh Oke. mungkin diberitahukan kepada sahabat sehat di rumah. Oke, para sahabat sehat, gejala-gejala yang umum kita ketahui itu merupakan rasa nyeri begitu ya. Rasa nyeri di area-area persendian kita seperti di jari tangan, lutut, jari kaki, pergelangan kaki seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja gejala-gejala dari penyakit asam urat ini. Orang yang mengalami pusing, demam, mual itu juga merupakan gejala-gejala yang timbul dari penyakit asam urat ini gitu. Kemudian orang yang susah tidur. Nah,
penyakit asam urat ini sering terjadi di malam hari. Jadi itu sering menyebabkan orang jadi sulit tidur karena rasa nyerinya yang sangat sakit begitu ya. Jadi orang yang sulit tidur itu juga merupakan gejala-gejala yang ditimbulkan dari penyakit asam urat. Oke, nah sahabat di rumah siapa nih yang udah self diagnosis, mulai merasa di dirinya, oh saya pernah Jangan-jangan ngerasain asam ini. urat nih, Iya, begitu ya. jangan-jangan asam urat gitu kan. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi, tadi kan udah mulai self diagnosis. Pastinya kalau kita udah ngerasa, oh kayaknya saya punya asam urat, penasaran dong apa sih yang harus kita lakukan ketika kita sudah terkena asam urat. Tapi itu akan kita bahas selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Yang sakit kepala, rematik, mual, masuk angin, susah tidur, salah tidur, bahkan orang yang kena stroke diterapi dengan minyak ini dengan 3 titik di telapak tangan, telapak kaki, dan juga di tengkuk sampai dengan punggung. Orang itu yang kena stroke yang tadinya nggak berjalan, bisa berjalan. Pengalaman kami secara empiris yang kena batuk, kena vertigo, bahkan susah tidur, sangat baik untuk Bapak Ibu gunakan. Anak-anak kecil yang susah untuk tidur saat dibalurkan, tidurnya menjadi nyenyak. More Miracle Oil diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Untuk informasi dan layanan konsultasi, hubungi call center di nomor 0811 2077 726. Halo sahabat sehat di rumah, kembali lagi dengan saya Ata, masih setia menemani sahabat sehat di rumah dalam topik pembahasan kita yaitu hidup sehat tanpa asam urat. Nah, tadi kan kita sudah membahas gejala dan juga penyebab-penyebab dari penyakit asam urat. Kita mau bahas itu adalah bagaimana cara mengatasi penyakit asam urat. Tapi sebelum itu, seperti pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita mau bahas dulu nih, pencegahan gimana sih? Apa sih yang harus kita lakukan agar asam urat ini nih nggak kena sama kita, Bu? Mungkin Ibu Evi bisa jelaskan buat sahabat sehat di rumah. Oke. Cara mencegah penyakit asam urat. Yang pertama itu kita harus mengurangi mengonsumsi makanan yang mengandung zat purin yang tinggi. Itu adalah yang pertama. Kemudian itu mengurangi mengonsumsi minuman-minuman beralkohol. Kemudian itu mengurangi merokok. Kemudian itu juga banyak mengonsumsi air putih, Bu. Jadi kita kalau mengonsumsi air putih itu sehingga tidak dehidrasi gitu. Karena merupakan salah satu gejala dari penyakit asam urat itu, kalau kita dehidrasi, jadi asam urat itu sering muncul tuh, Bu. Mudah kambuh gitu. Jadi itu adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Kemudian itu juga kita perlu untuk mengonsumsi buah-buah yang mengandung antioksidan yang tinggi gitu. Kemudian itu kita juga perlu untuk menjaga berat badan kita sehingga tidak obesitas. Karena orang-orang yang obesitas, orang-orang yang memiliki berat badan yang berlebih itu sangat beresiko untuk terkena penyakit asam urat gitu. Nah, berarti pencegahannya lebih ke menjaga gaya hidup sehat ya, Bu ya. Betul, Bu. Buat sahabat sehat di rumah, jangan lupa untuk senantiasa mengkontrol kebiasaan kita, apa yang kita makan, apa yang menjadi kegiatan kita, itu benar-benar diatur sehingga kita tuh nggak kena banyak penyakit gitu. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih, Bu, pencegahannya seperti apa. Kalau misalnya ada nih sahabat sehat di rumah yang ternyata sudah mengalami atau sudah terbukti terkena dengan penyakit asam urat ini, nah apa sih solusi yang harus mereka lakukan ketika si asam urat ini lagi menyerang, Bu? Oke, kalau asam uratnya sedang menyerang kita, misalnya sedang kambuh, bengkak, nyeri, juga ada rasa panas pada sendi yang sudah terkena asam urat gitu. Cukup kita balurkan minyak mor di area-area yang kita mengalami kesakitan nyeri begitu. Jadi dengan dibalurkan minyak mor ini, maka rasa nyerinya akan perlahan mereda begitu. Oke, berarti sahabat sehat di rumah jangan lupa membalurkan minyak mor. Nah, tadi kan Ibu bilang kita harus membalurkan minyak mor. Oke. Nah,
apakah ini dipakai hanya ketika penyakitnya menyerang aja Bu? Atau pas lagi kambuh aja? Atau mungkin ada treatment-treatment khusus di mana minyak mor bisa diaplikasikan? Mungkin boleh dijelaskan Ibu Evi? Oke, tentunya itu tidak hanya ketika nyerinya muncul begitu ya Bu ya. Jadi minyak mor ini harus kita gunakan secara rutin. Digunakan itu baiknya pada pagi hari sebelum memulai aktivitas, kemudian juga pada malam hari sebelum kita istirahat gitu. Jadi ini harus digunakan secara rutin walaupun rasa nyerinya sedang tidak kambuh begitu Bu. Dan kemudian kalau rasa nyerinya kambuh, ini tidak hanya dibalurkan pada area yang nyeri begitu. Dia juga harus kita balurkan di 3 titik pada tubuh kita, yaitu di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, kemudian dari tengkuk sampai ke punggung. Itu merupakan area yang wajib kita balurkan minyak mor, kemudian baru kita balurkan ke area-area yang terasa nyeri begitu. Oh iya, tadi kan Ibu juga sempat notice bahwa kalau kita lagi kambuh nih penyakitnya, asam uratnya, apalagi kalau malam hari gitu, bisa susah tidur. Iya. Nah, minyak mor ini bisa nggak sih Bu dipakai? Mungkin bisa menghangatkan, jadi kita biar bisa nyaman gitu atau Tidurnya, gimana? gitu. Iya Bu, seperti yang sudah disebutkan tadi, ini harus digunakan pada malam hari sebelum kita tidur. Jadi itu untuk merelaksasi badan kita sehingga kita tidurnya bisa nyenyak Bu. Oke. Berarti minyak mor ini nggak cuma berkhasiat buat mengatasi si nyeri-nyerinya, tapi juga bisa membuat tubuh kita jadi rileks ya. Iya. Kalau nggak salah juga aromanya wangi sekali Bu, bisa Betul menjadi sekali, aromaterapi. Bu. Iya. Jadi sahabat sehat di rumah nggak usah khawatir kalau misalnya badannya udah mulai nggak enak nih. Mungkin nggak cuma karena asam urat, mungkin penyakit yang lainnya gitu kan. Bisa tinggal balurkan minyak mor aja, bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak. Dan ketika kita punya istirahat yang cukup, metabolisme kita pun jadi lebih baik gitu. Dan pastinya tubuh kita jadi lebih sehat. Iya. Oke, nah saya mau tanya-tanya lagi nih Bu Evi, boleh nggak sih? Boleh. Kayaknya saya banyak nanya sama Bu Evi. Nggak apa-apa Bu. Oke, nah kan tadi kita udah bahas nih si minyak mor ini ternyata banyak banget fungsinya gitu. Kenapa sih minyak mor ini bisa menjadi andalan saat kita terkena asam urat? Mungkin Ibu Evi bisa jelaskan sedikit kenapa kita harus pilih minyak mor? Alasan kenapa kita harus menggunakan minyak mor ini untuk mengatasi penyakit asam urat, karena minyak mor ini merupakan minyak herbal alami yang terbuat dari rempah-rempah asli Indonesia yang berasal dari dataran tinggi Tanah Karo. Jadi minyak mor ini merupakan minyak yang rempah-rempahnya itu rempah-rempah pilihan begitu Bu. Jadi sangat baik digunakan untuk mengatasi penyakit asam urat gitu. Wah, berarti minyak mor ini terbuat dari 100% herbal pilihan ya Bu ya? Betul sekali Bu. Oke, nah buat sahabat sehat di rumah jangan khawatir, sekali lagi jangan bimbang, cukup balurkan minyak mor ketika asam urat sedang menyerang. Nah, kita akan bahas lagi nih lebih dalam tentang minyak mor dan bagaimana minyak mor bisa mengatasi penyakit asam urat. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Aktivitas rutin setiap hari membuat tubuh letih, lesu, tak bertenaga. Kembalikan bugar tubuhmu dengan baluran minyak mor. Minyak balur dari bahan alami. Melancarkan peredaran darah. Mengendorkan otot kaku dan berbagai gangguan lainnya. Balur minyak mor sebelum tidur malam hari. Mor, rahasia kebugaranmu. Halo sahabat sehat semua, kembali lagi dengan saya Atta dengan topik pembahasan kita yaitu sehat tanpa asam urat. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali perihal asam urat, cara penanganan, penyebab, gejalanya juga benar sekali. Nah, tapi kan ada aja nih Bu, orang-orang yang kadang udah merasakan gejala tapi nggak menghiraukan gejala-gejala tersebut gitu, jadi kayak anggap remeh, alah cuma nyeri-nyeri biasa gitu, pegel biasa atau bengkak-bengkak biasa. Nah, kayaknya sahabat sehat di rumah nih perlu dikasih tahu nih apa sih sebenarnya dampak yang bisa sahabat di rumah rasakan kalau misalnya kita membiarkan penyakit asam urat ini berlarut-larut. Oke.
Dampak ataupun komplikasi yang dapat terjadi ketika kita membiarkan penyakit asam urat ini terus terjadi begitu ya, itu dapat menyebabkan kerusakan sendi secara permanen, dimana ketika kita membiarkan rasa nyerinya, oh ini rasa nyerinya, ya udahlah nanti juga hilang sendiri begitu, tanpa ada kita obati ataupun kita melakukan pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri ini, tapi tidak menghiraukan bagaimana caranya biar ini bisa sembuh secara permanen begitu. Jadi itu dapat menyebabkan kerusakan secara permanen. Juga dapat menyebabkan batu ginjal, di mana ketika kristal urat dalam tubuh udah menumpuk di dalam ginjal gitu. Juga dapat menyebabkan gagal ginjal ketika batu ginjal tersebut udah semakin membesar, kemudian dia akan menghalangi pekerjaan ginjal sehingga menyebabkan gagal ginjal begitu. Jadi banyak hal yang dapat disebabkan karena kita menghiraukan rasa nyeri dari asam urat ini gitu. Wah, ternyata cukup serius ya penyakit-penyakit yang bisa terjadi kalau misalnya kita nggak menghiraukan gejala-gejala tadi gitu. Nah, sahabat sehat di rumah, kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan kita. Jangan tunggu sakit dulu baru diobati gitu. Tapi kita harus terus mencegah, memperbaharui pola hidup biar semua penyakit-penyakit itu bisa kabur. Tapi selain kita menjaga pola hidup yang baik, senantiasa juga balurkan minyak mor pada malam hari sebelum kita tidur, dan juga pada pagi hari sebelum kita memulai aktivitas. Bisa dibalurkan itu di sela-sela jari tangan, sela-sela jari kaki, di tengkuk belakang dan sampai ke punggung. Itu dapat memaintenance kesehatan kita. Jadi kita bisa senantiasa tetap sehat, bugar dengan pemakaian mor secara rutin. Betul sekali. Nah, pasti nih sahabat sehat di rumah udah penasaran di mana sih kita bisa ketemu minyak mor ini kok. Aduh, saya pengen nih dapetin minyak mor. Mungkin Bu Evi bisa kasih tahu nih, spill sedikit di mana sih kita bisa cari minyak mor, Bu? Oke. Minyak mor ini bisa kita dapatkan di akun all shop kita, yaitu di akun Toko Rumah Herbal Official ataupun di Toko Rumah Herbal, dan dapat juga dipesan melalui WA yaitu di 0811 277 726. Atau Bapak Ibu yang ingin konsultasi dengan kita mengenai keluhan-keluhan penyakitnya apakah dapat diatasi dengan minyak mor ini, juga dapat chat kita di akun Facebook ataupun Instagram kita di minyak mor ataupun di Toko Rumah Herbal gitu, Ibu. Oke, para sahabat sehat di rumah jangan sampai kehabisan, rugi. Betul Karena yang make tuh nggak cuma kita doang yang dewasa gitu kan. Anak-anak juga boleh. Anak-anak juga bisa. Jadi seluruh anggota keluarga dari kakek, uyut, nenek, ate, semua oom, ibu, bapak, aduh semuanya tuh bisa pakai. Jadi nggak rugi sama sekali. Justru kita akan sehat dan untung bisa mendapatkan minyak mor ini kalau selalu tersedia di rumah-rumah kita. Betul. Oke, nah sepertinya sampai di sini dulu nih pembicaraan kita mengenai asam urat dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan kita dengan cara membalurkan minyak mor setiap hari. Nah, sahabat sehat di rumah jangan kecewa karena kita akan senantiasa bersama-sama membahas tentang kesehatan. Kita akan membahas topik-topik lebih seru lagi tentang kesehatan tetap di acara Sehat Bersama Minyak Mor. Dan saya Yeliata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Aktivitas rutin setiap hari membuat tubuh letih, lesu, tak bertenaga. Kembalikan bugar tubuhmu dengan baluran minyak mor. Minyak balur dari bahan alami. Melancarkan peredaran darah, mengendorkan otot kaku, dan berbagai gangguan lainnya. Balur minyak mor sebelum tidur malam hari. Mor, rahasia kebugaranmu.